Halaman Long Yuyin. Huyong telah menunggu di sini untuk sementara waktu, tapi Long Yuyin masih belum kembali karena ia merasa sangat marah. Ketika Long Yuyin akhirnya kembali ke halaman, dia masih ditutupi debu, membuat pemandangan yang menyedihkan dengan terlihat bingung di wajahnya. Kata Nili bergema di telinganya, "Pergi jauh dariku. Semakin jauh, semakin baik." Sejak ia masih kecil, ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan sesuatu seperti itu padanya. Pertama kali ada yang membenci dia begitu banyak. Pertama kali terhina sedemikian rupa. Huyong melihat bahwa Long Yuyin telah kembali. Meskipun ia ditutupi debu, ia masih secantik dan menarik seperti biasanya. Hatinya dipanaskan dengan segera mendekatinya dan berkata, "Yiner, kamu sudah kembali. Bagaimana cederamu? Ini adalah obat terbaik yang aku bawa dari keluargaku." Ekspresi Long Yuyin langsung berubah menjadi salah satu dari kebencian saat melihat wajah Huyong. "Huyong, jangan datang mencariku lagi. Jika kamu datang lagi, maka jangan salahkan aku untuk mengusirmu. Yiner, jangan seperti ini." Huyong melihat bahwa dia agak kesal, jadi ia melanjutkan, "Yiner, melihatmu seperti ini menyakiti hatiku begitu banyak. Cepat, oleskan obat. Serahkan Nili kepadaku, aku pasti akan menghabisinya untukmu." Kembali ketika ia keluar dari pekarangan jiwa suci, "Aku ingin memberinya pelajaran, tapi dihentikan oleh Nanmen Tianhai dan Huang Yu yang tua bangka. Namun kamu dapat yakin, kali ini, Nili hanya bisa bermimpi melarikan diri dariku." Setelah mendengar kata-kata Huyong, Long Yuyin menjadi tertegun sejenak. Huyong telah membawa orang-orang untuk menyebabkan masalah bagi Nili. Dia marah memelototinya. "Siapa yang memintamu untuk pergi dan mencari masalah dengannya? Kamu mengatakan bahwa itu adalah aku yang mengirimmu." Huyong segera menggeleng. "Aku tidak mengatakan bahwa kamu yang mengirimku." Long Yuyin dingin memelototinya. "Huyong, kau hanya pandai menggunakan kekuatan keluargamu. Tanpa itu, kamu hanya sepotong sampah. Persaingan antara Nili dan aku 1 lawan 1, aku Long Yuyin kalah. Tapi jadi apa? Aku bisa kalah. Jika kamu ingin tetap keluar untukku, kemudian pergi ke depan. Cari Nili dan lawan dia. Jika kamu bisa menang melawan dia, maka aku Long Yuyin akan mengidolakanmu. Namun dalam kenyataannya, kamu hanya orang lemah. Pergilah dan jauhi aku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika tidak, aku akan mengalahkanmu untuk kedua kalinya." "Yiner, aku..." Huyong masih ingin mengatakan sesuatu. "Huyong, pergilah sekarang!" teriak Long Yuyin. Huyong akhirnya tak bisa tahan lagi dan menegur, "Long Yuyin, kamu berpikir bahwa kamu benar-benar hebat. Kamu hanya penerus ke-7 dari keluarga Dragon Seal. Kamu hanya bisa mendapatkan kualifikasi untuk penerus pertama dengan menikahiku. Jangan tak tahu malu ketika aku menghadapimu. Pergilah." Long Yuyin memberinya tendangan yang mengirim dia terbang keluar. Long Yuyin menarik menatapnya. Jadi, ketika Nili keluar dari pekarangan jiwa suci, Huyong telah memimpin kelompoknya dan mencari dia. Nili mungkin salah paham dan berpikir bahwa itu adalah dia yang mengirim Huyong dan kelompoknya. Tindakan Huyong membuat Long Yuyin menjadi kambing hitam. Pikirannya kusut dalam kesusahan. Namun, dia tak akan bisa menjelaskan hal ini kepada Nili. Hanya orang lemah yang akan menjelaskan dengan kata-kata. Hari ini, dia kalah lagi dari Nili. Namun, kali ini hatinya bingung. Dia tak mau menerima kekalahan dari papan jiwa suci, tapi kali ini dalam konfrontasi fisik ia telah kalah. Sebuah kerugian lengkap dan menyeluruh. Long Yuyin ingin menangis. Dia selalu ingin lebih kuat, tak pernah membiarkan siapapun di usianya untuk melampaui dirinya. Namun, kali ini, dia menderita kekalahan total di tangan Nili. Harga dirinya telah diinjak-injak oleh dia. Air mata membasahi matanya. Dia merasa seperti seekor anjing liar yang terluka, menjilati luka-lukanya di halamannya, sendirian. Dia berpikir tentang perjuangannya dengan Nili dan menggertakkan giginya. Dia masih tak mau menerima kekalahan tersebut. Ketika dia hendak memasuki kamarnya, sosok tiba-tiba muncul di halamannya. Orang ini indah seperti dirinya, tetapi juga memiliki jejak aura halus yang membuatnya tampak seperti peri. Itu Ying Yueru. Dia menunjukkan senyum yang berarti dari sudut mulutnya. Setelah melihat dia, Long Yuyin segera menyeka air mata dari wajahnya dan memasang ekspresi dingin. "Mengapa kau kemari?" Ying Yueru tersenyum dengan ekspresi lembut. "Junior,
Sudah lama sejak kita bertemu. Long Yuyin menatap Ying Yueru dengan ekspresi dingin. Aura membunuh terpancar dari dirinya, meskipun dia mengerti bahwa dia bukan tandingan Ying Yueru. Iblis, kau membuat kematian guru kita. Dan kamu masih memiliki wajah untuk datang menemuiku. Jika bukan karena keinginan guru, aku sudah membunuhmu. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Itu bukan aku yang membunuh guru kita, nasibnya telah tiba. Takdir hanya meminjam tanganku untuk memasukkannya ke sebuah akhir. Suara Ying Yueru tenang saat ia melanjutkan, guru telah menerima ajaran leluhur guru Paseles. Meskipun kultivasinya hanya di alam Heavenly Axis, dia memegang posisi yang kuat di Sekte Bulu Ilahi. Dia bertugas melakukan ramalan dan memilih Master Sekte Bulu Ilahi. Karena itu identitas miliknya, dia ditakdirkan untuk mati. Long Yuyin marah melototi Ying Yueru. Iblis, aku tak peduli apa penjelasanmu, mencoba dengan lidah fasihmu. Aku tak akan pernah percaya padamu. Pada reaksi Long Yuyin, Ying Yueru menggeleng dan mendesah. Yiner, di dunia ini kau satu-satunya orang yang dekat denganku. Kamu memiliki kepribadian yang keras kepala dan kamu akan menghadapi cobaan berat di masa depan. Pada saat kamu menyadarinya, beberapa hal akan sudah hilang untukmu. Dan ketika kamu merindukan mereka lagi, mereka akan selamanya di luar jangkauanmu. Jadi mengapa akan repot-repot? Long Yuyin dingin menatap seniornya. Ying Yueru, kamu mencoba untuk menempatkan kutukan padaku. Ini bukan kutukan, tetapi ramalan. Ying Yueru menggeleng dan melanjutkan, ada terlalu sedikit yang benar-benar dapat mengubah takdir. Tiba-tiba, dia memikirkan orang tertentu dan sudut mulutnya berkedut ke atas. Mungkin, orang itu bisa berhasil. Kamu belajar teknik ramalan surga dari guru. Wajah Long Yuyin berubah selagi suaranya bergetar, kamu akan mati. Semua orang pada akhirnya akan mati. Ying Yueru tersenyum sambil melanjutkan, hanya setelah mempelajari teknik ramalan surga aku memahami pikiran guru. Leluhur guru Paseles pernah berkata, luhur seperti air, karena air tidak bersaing. Di masa lalu, aku tak bisa mengerti kata-katanya, hanya setelah aku belajar teknik ramalan surga aku mencari tahu. Segala sesuatu yang kita tahu hanyalah fabrikasi, sebuah kedipan maya dari masa lalu. Hanya dengan menghancurkan ilusi, kita bisa mengubah segalanya menjadi kenyataan. Long Yuyin mengerutkan kening. Apa yang kau katakan? Apakah semua orang yang belajar teknik ramalan surga berbicara begitu aneh? Orang lain akan datang dan menjelaskan atas namaku. Aku harus pergi sekarang. Semoga keberuntungan padamu. Seringkali, tak peduli seberapa kuat seseorang muncul di luar, mereka masih lemah dan lemah dalam hati mereka. Jadi bagaimana jika kamu berjuang sebelumnya? Ying Yueru ringan tersenyum dan berjalan pergi. Long Yuyin pernah mengadakan kebencian ekstrim untuk Ying Yueru. Tapi sekarang dia tahu bahwa Ying Yueru telah belajar teknik ramalan surga, kebencian dalam hatinya berkurang. Hidup dan mati Ying Yueru berada di tangannya. Jika dia mengatakan kepada siapapun bahwa Ying Yueru telah belajar teknik ramalan surga, Ying Yueru akan mati. Namun, Ying Yueru masih memberitahunya. Setidaknya, hal itu membuktikan bahwa hatinya masih terbuka. Mungkin kematian guru mereka seperti yang Ying Yueru katakan. Apakah benar-benar ada cerita di balik itu? Long Yuyin menyaksikan Ying Yueru pergi sebelum berpaling. Meskipun dia tak akan memberitahu siapapun bahwa Ying Yueru telah belajar teknik ramalan surga, dia masih tak bisa memaafkannya untuk saat ini. Nili berada di kamarnya. Dia sudah berkultivasi sepanjang hari dan semua batu spiritualnya habis. Bahkan kultivasinya hanya sedikit meningkat, masih berputar di sekitar puncak alam Earth Fate. Melangkah ke alam Heavenly Fate masih tugas yang sulit baginya. Pada saat yang sama, ketukan pintu terdengar dari luar. Masuk, kata Nili. Xiao Yu masuk. Dia menatap Nili, santai tersenyum dan berkata, ini hanya beberapa hari sejak terakhir aku melihatmu, namun kamu telah menyebabkan keributan lain. Nili mengangkat bahu dan tak berdaya berkata, aku bukan orang yang mencari kesulitan. Kesulitan yang menemukanku. Long Yuyin, wanita itu benar-benar menjengkelkan. Ekspresi Xiao Yu tersenyum, namun tidak tersenyum sambil menatap Nili dan berkata, apakah kamu yakin bahwa dia tak tertarik padamu? Jika tidak, mengapa dia menyebabkan masalah bagimu? Nili dengan tenang menjawab, kau terlalu banyak berpikir.
Wanita itu sombong yang tak bisa mentolerir siapapun lebih kuat dari dirinya sendiri. Itu sebabnya dia telah menggangguku di semua tempat. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan adalah melawan, jika tidak dia akan mulai berpikir bahwa tak ada yang bisa menghentikannya. Dia tak memiliki sedikit opini positif tentang Long Yuyin. Xiao Yu mengingatkannya, tapi kamu masih harus berhati-hati. Kamu sudah memicu banyak orang, bukan hanya Long Yuyin saja. Aku mendengar bahwa jenius dari distrik timur telah melihatmu. Sebelumnya, mereka akan memusatkan perhatian mereka pada Long Yuyin, tapi karena dia dari keluarga Dragon Seal, tak ada yang bisa mereka lakukan tentang dia. Tapi sekarang, kaulah yang sesuai dalam pandangan mereka. Belum lagi bahwa kamu tak memiliki latar belakang yang menonjol. Nili mengangguk. Aku mengerti. Xiao Yu menatap Nili dan bertanya, lalu, apakah kamu masih ingin mengunjungi pengujian lain? Nili tegas menjawab, kamu tampaknya telah memutuskan, jadi bagaimana aku bisa kembali? Dia kemudian memanggil Lu Piao keluar dan mereka berdua melanjutkan untuk pekarangan pengujian dengan Xiao Yu. Mereka bertiga menuju situs pengujian kedua, yang dikenal sebagai reruntuhan mengerikan. Didirikan oleh salah satu nenek moyang sekte bulu ilahi, reruntuhan itu dipenuhi dengan sejumlah besar hantu, yang turun ketimbangan jiwa saat dibunuh. Setiap siswa diizinkan untuk tetap di sini maksimal selama 2 hari. Semakin banyak timbangan jiwa kamu kumpulkan, semakin banyak harta yang dapat kamu dapatkan. Namun, barang-barang seperti sisik jiwa akan hilang jika mereka dikeluarkan dari lapangan pengujian dan tidak pula mereka ditempatkan di cincin interspatial. Mereka hanya bisa disimpan di dalam tas kain dan mereka harus ditukar di akhir setiap ujian. Setiap siswa hanya dapat memasuki pekarangan reruntuhan mengerikan sebulan sekali. Ada juga buletin peringkat di pekarangan reruntuhan mengerikan, yang rincin rekor jumlah sisik jiwa yang dikumpulkan selama menetap 2 hari. Long Yuyin menduduki peringkat ke-10, telah membunuh 30.000 hantu. Murong Yu memegang posisi pertama, setelah memburu 90.000 dalam rentang 2 hari. Namun, Murong Yu adalah seorang jenius dari tahun sebelumnya, sementara Long Yuyin milik yang sekarang. Nili memeriksa nilai tukar. Kamu bisa mendapatkan 30 batu spiritual untuk 1000 hantu. Itu berarti bahwa dalam rentang 2 hari, Long Yuyin telah memperoleh 900 batu spiritual. Namun, timbangan jiwa juga bisa digunakan untuk menebus hal-hal lain, seperti roh iblis, esensi batu spiritual, artefak, dan berbagai barang lainnya. Lu Piao bersemangat. Nili, wanita itu, Long Yuyin, mendapat 30.000, dan kamu tidak bisa lebih buruk daripada dia, kan? Kita akan menjadi kaya. Xiao Yu merasa seperti mereka membutuhkan pengingat lain. Kalian masih harus berhati-hati. Reruntuhan mengerikan diisi dengan bahaya, dibandingkan dengan pekarangan jiwa suci. Tergantung pada situasi, seseorang mungkin juga mencoba untuk mendapatkan di jalan kita. Selain itu, kita akan diteleport ke bagian yang berbeda dari reruntuhan mengerikan, itu berarti kita mungkin tak dapat bekerja sama. Jadi kalian benar-benar harus berhati-hati. Mengerti? Nili dan Lu Piao menjawab, karena keingintahuan mereka terusik terhadap reruntuhan mengerikan. Pintu masuk dari reruntuhan mengerikan adalah pusaran aneh yang dijaga oleh 2 ahli. Nili dan kelompoknya memasuki pusaran, menghilang melalui pintu masuk dari reruntuhan mengerikan. Tak lama setelah Nili dan kelompoknya masuk, 3 orang muncul di pintu masuk. Hu Yong menatap kelompoknya dan sungguh-sungguh mengatakan, apakah kalian ingat semua yang aku katakan? Apakah kalian ingat mereka terlihat seperti apa? Jangan khawatir, Tuan Muda Hu. Bahkan jika mereka menjadi abu, kita masih akan ingat mereka. Kami sudah mencapai alam Heavenly Fate. Merawat satu anak bukanlah kesulitan. Itu bagus. Ayo pergi. Kelompok ini juga memasuki reruntuhan menakutkan. Hualing melihat ke kejauhan saat dingin mengejek 3 kali. Itu lucu. Xiao Yu sudah memiliki waktu yang sulit melindungi dirinya sendiri, dan sekarang teman-temannya telah menarik begitu banyak musuh. Bukankah ini hanya membuatnya lebih mudah bagiku? Namun, Hualing masih belum terjamin. Setelah mempertimbangkan secara singkat, ia juga mengirim selusin anak buahnya sendiri ke reruntuhan menakutkan. Selain beberapa yang disebutkan, ada juga orang lain yang masuk reruntuhan menakutkan. Namun, itu tak diketahui apakah mereka masuk karena Nili dan teman-temannya atau untuk tujuan mereka sendiri. Pada saat itu,
Nanmen Tianhai dan Huang Yu sedang mengawasi Nili dan kelompoknya dengan senyum pahit. Ketiganya terlalu baik untuk menarik kesulitan. Untuk berpikir bahwa di sana sudah benar-benar begitu banyak orang yang mengikuti mereka ke reruntuhan mengerikan. Haruskah kita pergi dan menyelesaikannya? Tanya Huang Yu. Nanmen Tianhai menganggap sebentar, lalu berkata, tidak perlu. Biarkan mereka membuat diri sendiri. Selama hal ini tak terlalu keluar berlebihan. Jika mereka sendiri mengambil tindakan setiap kali seorang siswa mengalami masalah, bagaimana sibuk jadinya mereka? Reruntuhan mengerikan. Nili terwujud dalam hamparan reruntuhan yang berjarak 1000 mil. Langit pucat abu-abu dan angin bertiup. Kadang-kadang, kawanan hantu melayang di udara, meratap karena mereka menyala dan keluar dari nalar. Mereka pasti Goa'uld. Goa'uld tersebut berkelompokkan dalam ribuan. Meskipun, secara individual, mereka alam Earth Fate, mereka akan sulit untuk ditangani dalam jumlah besar tersebut. Seolah-olah merasakan aura manusia, mereka berteriak saat mereka menghujani kepadanya. Kamu bisa mengumpulkan sisik jiwa dari berburu Goa'uld. Sudut mulut Nili naik menjadi senyuman saat tubuhnya berubah. Dia bergabung dengan panda bertaring dan melebarkan mulutnya, menembakkan ledakan yin yang ke langit. Ledakan yin yang meledak di langit, satu demi satu, masing-masing langsung melahap ratusan hantu. Sisik jiwa jatuh seperti hujan. Sisik jiwa ini adalah bagian tersulit dari tubuh Goa'uld, dan juga dasar dari keberadaan mereka. Bahkan ketika ledakan yin yang mengenai skala ini, mereka tidak pecah. Goa'uld yang tersisa melarikan diri ke segala arah, takut dengan ledakan. Nili melompat untuk mengumpulkan sisik jiwa yang jatuh sebelum ia meluncur kembali ke putaran lain di atas reruntuhan, melepaskan ledakan yin yang dan panik mengumpulkan sisik jiwa. Tampaknya Goa'uld ini lebih mudah untuk ditangani. Jika ia terus pada kecepatan ini, betapa banyak sisik jiwa yang dia dapat kumpulkan dalam 2 hari. Nili tak tahu bagaimana Xiao Yu dan Lu Piao berburu. Namun, kekuatan Xiao Yu mendekati alam Heavenly Fate tahap 4. Oleh karena itu, berburu Goa'uld tak terlalu banyak masalah baginya. Adapun Lu Piao, Nili yakin bahwa dia mungkin akan mengalami beberapa masalah. Tetapi bahkan jika kekuatan Lu Piao tidak cukup, ia memiliki kepala yang agak tajam di pundaknya. Oleh karena itu, Nili tak terlalu khawatir tentang dia. Nili terus memburu Goa'uld seperti orang gila. 1000 sisi jiwa sama dengan 30 batu spiritual, itu adalah nilai tukar yang agak murah hati. Sekitar 5 jam kemudian, Nili telah mengumpulkan lebih dari 20.000 sisik jiwa. Selagi Nili terus berburu Goa'uld, aura kuat tiba-tiba meresap di udara. Pemuda ini bernama Murong Yu. Nili memandang Murong Yu, saat ia merasakan aura kuat Murong Yu muncul. Apa yang dia rencanakan? Mereka menatap satu sama lain. Salah satu adalah jenius terkuat dari tahun sebelumnya, Murong Yu, yang lain adalah yang terkuat dari tahun yang baru, Nili. Apa yang akan terjadi antara mereka berdua? Konfrontasi mereka menghasut perhatian beberapa orang lain di dekatnya. Selain bawahan Huyong, bawahan Hualing juga di antara mereka. Namun, tak satupun dari mereka sepenuhnya memahami situasinya. Oleh karena itu, mereka tak berani membuat gerakan yang tidak perlu saat mendekati keduanya. Setelah semua, kekuatan Murong Yu bukan sesuatu yang mereka bisa lawan. Kau Nili. Murong Yu tampak di atas lawannya dengan cermat. Nili masih belum membuat terobosan ke alam Heavenly Fate, tapi bagi pendatang baru tahun ini, kekuatannya cukup baik. Nili menatap Murong Yu. Betul. Siapa kau? Meskipun Nili bisa merasakan tekanan luar biasa yang di atas, dia tidak menurunkan kepalanya. Aku Murong Yu. Ia bangga mengumumkan. Murong Yu. Nili tiba-tiba menyadari siapa dia. Sebelum mereka memasuki reruntuhan mengerikan, namanya yang pertama di papan peringkat berburu. Tapi sekarang Murong Yu muncul, apa yang dia rencanakan? Pada saat itu, seseorang dari kalangan bawahan Hualing tiba-tiba berteriak dari jauh, "Saudara senior Murong, kita semua telah melihat ke depan untuk bertemu denganmu. Kita benar-benar menghormatimu. Namun, ada beberapa pendatang baru yang tidak menghormati saudara senior Murong. Nili, bocah ini mengatakan bahwa kamu hanya tumpukan kotoran anjing yang akan segera dihancurkan di bawahnya. Kami tak bisa menerima kata-kata seperti itu, sehingga perselisihan terjadi di antara kami. Namun, kekuatan kami tak sama dengannya.
Murong Yu menyipitkan matanya saat ekspresinya berubah dingin. Gelombang besar aura dikeluarkan di atas Nili. Murong Yu dingin mendengus dan bertanya, apakah itu benar? Nili langsung memahami niat Murong Yu. Dengan kecerdasan Murong Yu, tak ada cara dia benar-benar percaya pada kata-kata bawahan Hualing. Apa yang Murong Yu butuhkan adalah alasan untuk menekan Nili dan bawahan Hualing baru saja memberinya di saat yang sempurna. Jika kamu berniat mengutuk seseorang, mengapa repot-repot dengan dalih? Dengan kecerdasanmu, kamu tak akan percaya pada orang-orang ini, kan? Saat Nili berbicara, dia mengumpulkan energi surgawi untuk menolak aura Murong Yu. Sekarang Nili memahami titik pentingnya, ia mulai datang dengan penanggulangan untuk itu. Aura kuat Murong Yu memaksa Nili turun, itu jelas bahwa ia berusaha untuk menggertak yang lemah dengan kekuatannya. Namun, pada saat itu tak ada yang bisa Nili lakukan tentang hal itu. Murong Yu berat mendengus. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa saudara-saudara yang menyalahkanmu itu berbohong? Gelombang aura kuat melanda Nili dan ia merasa seperti dipalu di dadanya. Murong Yu dingin memandang rendah Nili. Dalam hal ini, aku akan pastikan untuk mengajarkanmu pelajaran yang baik hari ini. Jika kamu ingin tinggal di Akademi Sky Soul, maka kamu harus belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Ketika Murong Yu menyala, suaranya telah berubah menjadi pisau sonik dan terbang menuju Nili. Murong Yu bahkan tidak menarik pedangnya, tapi sudah ada niat pedang yang terkandung dalam suaranya. Nili merasakan kematian yang menerjang padanya melalui pisau sonik yang akan datang. Nili marah meraung dan meludahkan ledakan yin yang ke arah pisau sonik. Ledakan yin yang meledak di langit, menghancurkan banyak pisau sonik. Namun, satu berhasil melewati ledakan dan menembak ke arah Nili, bergerak secepat kilat. Nili melihat pisau sonik masuk dan langsung menghindar ke samping. Sialan, perbedaan antara kultivasi kami terlalu besar. Kecuali aku menggunakan teknik rahasia, itu akan menjadi mustahil bagiku untuk berurusan dengan dia. Murong Yu membuat sedikit gerakan dengan tangan kanannya dan tas sisik jiwa Nili terbang ke arahnya. Murong Yu menangkap tas di tangannya dan dingin tertawa. Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Kamu bahkan belum mencapai alam Heavenly Fate, tetapi kamu menggunakan metode curang seperti itu untuk mengumpulkan begitu banyak sisik jiwa. Ini tidak sah menjadi milikmu. Aku akan menyita ini. Murong Yu tersenyum mengejek saat menyapu telapak tangannya dalam gerakan menamparkan terhadap Nili. Saudara junior, kamu tampak sangat tidak puas. Tapi jadi apa jika kamu tidak puas? Sekarang, aku yakin kamu telah belajar bagaimana untuk menghormati orang yang tua. Jika tidak, pelajaran ini pasti sudah membuang-buang niat baik saudara seniormu. Murong Yu tak akan membiarkan akhir masalah di sini. Dia sudah memutuskan untuk kejam mempermalukan Nili, sampai Nili tak pernah bisa mengangkat kepalanya terhadap orang lain lagi. Dia ingin meninggalkan bayangannya di hati Nili, menghambat kultivasinya, sehingga ia tak pernah naik. Nili merasakan tamparan bersiul ke arahnya. Saat Murong Yu membiarkan penjagaan menurun, cahaya dingin melintasi mata Nili. Dia tiba-tiba menurunkan perubahan panda bertaring, sementara secara bersamaan bergabung dengan iblis bayangan dan mengaktifkan bentuk kekosongan. Figur Nili menghilang ke udara tipis. Murong Yu menyapu tempat di mana Nili telah berdiri, tetapi hanya berdampak di tanah dan menyebabkan kawah yang dalam. Murong Yu mengerutkan kening sejenak saat ia melihat energi telapak tangannya menghilang. Dia memindai lingkungannya, mencari jejak Nili. Namun, ia tak bisa menemukan lokasi Nili. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ia tiba-tiba bisa menghilang? Dalam sepersekian detik sebelum Nili menghilang, itu tampak seperti dia bergabung dengan roh iblis lain. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tak pernah ada orang yang mampu bergabung dengan roh iblis kedua. Siapa yang akan berpikir bahwa Nili benar-benar memiliki metode di lengan bajunya? Murong Yu tak pernah berpikir bahwa ia akan kehilangan sasarannya sedemikian rupa. Dia sangat marah karena ia terus mencari jejak Nili. Salah satu bawahan Hualing memandang Murong Yu dan tersenyum. Nili pasti lari. Saudara senior Murong, dia tak bisa jauh. Kami masih bisa mengejar dia. Murong Yu menatapnya dengan senyum yang tidak tersenyum. Dia berjalan ke bawahan itu, dan meninju perutnya dengan senyum dingin. Aku tidak benar-benar menyukai Nili, tetapi sama berlaku untukmu. Aku benci digunakan oleh orang lain. Kamu.
Dia marah melotot Murongyu. Meskipun ia berada di alam Heavenly Fate tahap 2, ia masih jauh dari tingkat Murongyu. Kamu berani menatapku? Murongyu mengangkat kaki dan menjatuhkannya di kepala bawahan itu, menghancurkan kepalanya ke tanah dengan senyum dingin. Kamu harus menunjukkan rasa hormat ketika kamu bertemu seseorang yang lebih kuat darimu. Saudara senior Murong, aku minta maaf. Bawahan itu akhirnya meludahkan kata-kata dari mulutnya karena ia merasa seperti otaknya hendak meledak. Sampai sini saja. Murongyu mendengus dan mengambil tas sisik jiwa korbannya. Lalu berkata dalam suara menghina, kamu hanya berhasil berburu sedikit dari 2000 gold. Sampah. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Murongyu menyelipkan sisik jiwa. Meskipun Nili dalam bentuk kekosongan, ia masih punya pandangan yang jelas dari adegan ini. Murongyu adalah seorang yang lebih hina dari Long Yuyin di kehidupan sebelumnya. Untungnya, Nili telah menggunakan bentuk kekosongan untuk menghindari Murongyu, jika tidak dia sudah berakhir lebih buruk daripada orang yang di sana. Tanpa kekuatan, kamu hanya akan dipermalukan oleh orang lain. Nili erat mengepalkan tangan saat ia perlahan-lahan bergerak ke arah reruntuhan. Di bawah penutup yang disediakan reruntuhan, ia pertama kali menonaktifkan bentuk kekosongan, maka segera mengaktifkan kemampuan tempur aliran ilahinya. Ini mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Untuk satu saat, Murongyu merasakan jejak aura Nili. Dia mengerutkan alisnya sebentar, kemudian dengan dingin mendengus, siapa yang akan berpikir bahwa kamu akan sangat cepat dalam melarikan diri. Tetapi jika kamu ingin melarikan diri dari cengkeramanku, itu tak akan begitu mudah. Sama saat Murongyu bersiap untuk mengejar, pikiran tiba-tiba terlintas dalam pikirannya dan ia menghentikan langkahnya saat senyum jahat terungkap sendiri di sudut mulutnya. Karena kau begitu baik dalam berburu gold, aku akan membiarkanmu untuk terus berburu untuk sementara waktu. Aku akan berurusan denganmu setelah itu. Jika Murongyu menangkap Nili sekarang, satu-satunya hal yang dia bisa lakukan adalah memberikan Nili pukulan. Jika ia bertindak terlalu keras, siapa tahu jika seseorang mungkin melangkah keluar untuk melindungi Nili. Akan lebih baik baginya untuk bersabar sekarang dan menuai keuntungan untuk nanti. Nili terbang selama beberapa ratus mil. Ketika ia melihat bahwa Murongyu tidak mengejarnya, ia merajut alisnya. Murongyu kuat. Jika dia ingin mengejar, itu pasti akan sulit bagi Nili untuk melarikan diri. Namun, pikiran Nili keluar setelah merenung sebentar. Mencoba untuk mengambil keuntungan dariku. Mimpi. Lalu bagaimana Lu Piao dan Xiao Yu berburu? Namun, menemukan mereka akan sulit karena ukuran reruntuhan mengerikan. Setidaknya Lu Piao dan Xiao Yu tak akan berada dalam bahaya, paling banyak mereka akan menderita beberapa kemunduran. Tinggal di sini hanya akan membuang-buang waktu untuk Nili, sehingga ia pindah menuju pintu keluar dari reruntuhan mengerikan. Nili muncul dari pintu masuk reruntuhan mengerikan dan ke dunia luar. Ada kerumunan di luar reruntuhan mengerikan. Mereka kosong menatap Nili ketika ia keluar. Apakah kalian mendengar? Nili sedang berburu gold di dalam reruntuhan mengerikan, tapi dihajar oleh Murongyu. Bahkan sisik jiwanya dicuri darinya. Nili berpikir dengan hati-hati, semua cara untuk mendapatkan batu spiritual sekarang diblokir. Bahkan jika ia berhasil mencapai alam Heavenly Fate dan menuju ke dunia luar, masih akan ada banyak orang yang menunggu untuk memberinya pelajaran. Jika dia ingin menggunakan pot iblis, Xiao Yu dan Lu Piao tak akan banyak membantu. Satu-satunya adalah Gu Bei. Apa yang Nili lihat dari karakter Gu Bei, dan fakta bahwa Nili telah menyembuhkan kakaknya dapat dikatakan bahwa Gu Bei adalah seseorang yang akan menepati janjinya. Dia memutuskan untuk bergabung dengan iblis bayangan dan mengaktifkan bentuk kekosongan untuk menghindari mata saat memasuki halaman Gu Bei dan Gulan. Setelah memasuki halaman, Nili melihat Gulan duduk di kursi, diam-diam berkultivasi. Hari ini, Gulan masih memiliki wajah pucat. Namun, tangan ramping telah memperoleh lebih dari warna merah muda berdaging kepada mereka. Nili canggung mencabut tatapannya saat ia dengan penuh perhatian berdiri di samping dan menunggu. Sejak Gu Bei itu tidak ada, ia hanya bisa menunggu Gulan untuk menyelesaikan kultivasinya. Sekitar 1 jam kemudian, Gulan akhirnya membuka matanya. Setelah melihat Nili, dia ringan tersenyum dan berkata, "Tuan, apakah Anda telah menunggu untuk waktu yang lama?"
Nili menangkupkan tangan memberi salam dan berkata, "Itu tidak lama. Rumah ini tampak sangat tidak aman, karena sangat mudah bagiku untuk menyelinap. Tapi tolong maafkan aku karena aku kurang sopan santun." Gulan tersenyum, "Aku sudah lumpuh begitu lama sampai musuh-musuhku tidak melihat apapun padaku. Namun, masih akan menyebabkan keributan besar jika aku akhirnya mati, sehingga tak ada yang akan mengambil risiko itu." Nili mengerti makna Gulan. Dia tanpa sadar menyapu matanya di atas tubuh Gulan, kemudian segera menarik mereka pergi. Suaranya sedikit gemetar saat ia bertanya, "Aku ingin tahu apakah kesehatan Nona Gulan telah meningkat." Gulan menunduk untuk melihat pada dirinya. "Terima kasih atas perhatian Tuan. Setelah minum obat, aku sudah merasa jauh lebih baik." Nili mengangguk. Dengan hanya mereka berdua, ia tak bisa menahan perasaan rasa kecanggungan. Dia bertanya-tanya kapan Gu Bei akan kembali. Saat itu, Gu Bei berjalan dari luar. Gu Bei kosong menatapnya. "Nili, mengapa kamu di sini? Berita di luar yang beredar mengatakan bahwa kamu dan Murong Yu memiliki beberapa konflik di reruntuhan mengerikan." Nili memiliki wajah lurus saat ia mengatakan, "Kamu tak perlu terlalu perhatian dari perasaanku." "Kamu mengatakan, konflik. Konflik apa? Aku bahkan belum mencapai alam Heavenly Fate. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi tandingannya? Tentu saja dia mengalahkanku. Dia bahkan mengambil semua sisik jiwa yang aku kumpulkan." Gu Bei tak pernah mengharapkan Nili untuk membuat pengakuan langsung. Gu Bei menepuk temannya dan tersenyum, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Murong Yu masih benar-benar kuat. Aku takut bahkan kita berdua bukan tandingannya." Nili dengan tenang menjawab, "Aku tak punya pilihan selain bertahan untuk saat ini. Aku punya sesuatu yang lain yang mungkin butuh bantuanmu." Gulan tak bisa membantu mengangkat kepalanya ke arah Nili. Jika ada pemuda lain telah mengalami situasi Nili, mereka mungkin akan sangat marah. Dia tak pernah berharap Nili mengurus itu dengan begitu tenang. Gu Bei memukul dadanya sendiri dan mengumumkan, "Katakan saja. Tak peduli apa itu, aku akan melakukan yang terbaik. Aku ingin kamu untuk membantuku mendapatkan roh iblis pertumbuhan tingkat biasa, baik, atau sangat baik. Adapun jumlahnya, silakan peroleh sebanyak mungkin," kata Nili. Mendengar kata-kata Nili, Gu Bei menggaruk kepalanya. "Aku tak tahu mengapa kau ingin begitu banyak roh iblis. Sebagian besar roh iblis di dunia reruntuhan naga cukup bermutu tinggi dengan keturunan naga. Mereka semua jauh lebih baik dari roh-roh iblis biasa yang kamu inginkan. Aku tak membutuhkan roh iblis dengan keturunan naga. Jika kita berbicara tentang roh iblis biasa, pada dasarnya tak berguna." Gu Bei agak bingung. "Jika kamu ingin mengintegrasikan roh iblis, aku benar-benar bisa mendapatkan yang lebih baik. Aku memiliki kegunaan sendiri bagi mereka. Namun kamu banyak menghabiskan waktu dalam mengumpulkan roh-roh iblis, aku akan membayar kembali di masa depan." Nili melanjutkan, "Aku butuh banyak dari mereka. Lebih banyak lebih baik." Gu Bei sedikit berpikir tentang hal itu sedikit, lalu berkata, "Seharusnya tak terlalu banyak biaya untuk mendapatkan roh-roh iblis biasa. Tidak banyak di dunia reruntuhan naga, tetapi tidak untuk alam yang lebih kecil. Aku bisa mengirim seseorang untuk mencari mereka, jadi aku akan bisa mendapatkan sebanyak mungkin dalam waktu singkat." Nili tersenyum ringan, "Lalu aku akan merepotkanmu." Gu Bei tertawa, "Mengapa begitu sopan? Kita bersaudara. Di atas semua itu, kamu bahkan menyelamatkan kakakku." Hanya dalam waktu singkat, Gu Bei selesai mengatur dan mengirim beberapa ahli alam Heavenly Fate ke alam yang lebih kecil untuk berburu roh iblis biasa. Tentu saja itu adalah tugas kecil untuk mereka. Namun, karena Nili secara pribadi mempercayakan tugas ini untuk Gu Bei, segala sesuatunya harus sangat rahasia. Oleh karena itu, Gu Bei hanya mengirim para pelayannya yang paling terpercaya. Dalam rentang 1 hari, pelayannya Gu Bei berhasil mengumpulkan lebih dari 20.000 roh iblis dari salah satu dunia kecil yang terdekat. Nili menerima kumpulan pertama dari roh-roh iblis dan kembali ke kamarnya untuk mulai menyuling mereka. Ada beberapa di antara 20.000 yang memiliki pertumbuhan tingkat baik atau bahkan sangat baik. Nili tinggal di kamarnya dan terus menyuling roh iblis. Dalam 20.000 roh iblis, ada sedikit lebih dari 30 dengan pertumbuhan tingkat dewa. Dalam keadaan normal, roh iblis dengan pertumbuhan tingkat dewa
tapi tanpa keturunan naga hanya akan terjual antara 30 batu spiritual. Sekarang, Lu Piao dan Xiao Yu telah kembali ke halaman. Nili ingin tahu tentang wajah memar Lu Piao. Lu Piao, apa yang terjadi padamu? Lu Piao sangat kesal dan hanya menjadi lebih marah karena ia berpikir tentang hal itu. Jangan ingatkan aku. Aku mengumpulkan lebih dari 3.000 sisik jiwa dari reruntuhan mengerikan, tapi semuanya dicuri oleh bawahan brengsek Hualing. Aku bahkan dipukuli oleh mereka. Xiao Yu pahit tersenyum. Aku juga mengalami masalah yang sama, tapi aku keluar sedikit lebih baik, karena mereka tak bisa mengalahkanku dengan tingkat kekuatan. Namun, aku hanya berhasil mengumpulkan sedikit, lebih dari 5.000 sisik jiwa selama 2 hari. Setelah aku keluar, aku mendengar berita bahwa kamu keluar lebih awal dariku. Nili mengangguk. Ya, aku menemui Murong Yu dan dia menyambar 20.000 sisik jiwa yang aku kumpulkan. Lu Piao marah mengatakan, tak heran Murong Yu berhasil menetapkan rekor baru untuk dirinya sendiri pada saat kita keluar. Jadi itu bagaimana ia mendapatkan lebih dari 120.000 sisik jiwa. Xiao Yu menarik semua 160 batu spiritual yang ia berhasil kumpulkan dan berkata, aku berhasil mengumpulkan beberapa, jadi kita dapat membagi ini. Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku punya cara lain untuk mendapat batu spiritual. Beberapa orang mencoba untuk menghalangi kita mengumpulkan batu spiritual, jadi bagaimana kita bisa membiarkan keinginan mereka menjadi kenyataan? Mari kita melakukan perjalanan ke pasar akademi. Apa yang akan kita lakukan di pasar? Ide melintasi mata Nili. Untuk menjual roh iblis. Dia berpikir tentang membiarkan Gu Bei menjual roh iblis pertumbuhan tingkat dewa baginya. Namun, setelah lebih berpikir lagi, ia memutuskan bahwa akan lebih baik jika ia pergi secara pribadi. Karena itu tidak sopan jika mengandalkan Gu Bei untuk semuanya. Selain itu, jika Nili menjual roh iblis tingkat dewa sendiri, dia bisa mengklaim bahwa dia mendapatkan mereka dari dunia kecil. Jika mereka tidak percaya padanya, mereka dipersilakan untuk pergi menyelidiki dunia kecil sendiri. Nili dan kelompoknya masuk ke pasar. Lu Piao menjadi sedikit sedih ketika ia menyadari betapa buruknya mereka. Nili, selama pertempuran terakhir, aku menyadari pentingnya artefak. Lawan yang aku temui tak lebih kuat dariku, tapi dia punya artefak kelas 2 dengan dia. Tak peduli seberapa keras aku berjuang, aku tak bisa menandinginya. Sekarang aku di pasar, aku telah belajar bahwa satu artefak kelas 2 harganya 60-70 spiritual. Dia berpikir kembali di hari kemuliaannya di kota Glory. Saat itu, 1 juta atau bahkan 10 juta koin roh iblis adalah mudah baginya. Tapi tak ada yang mengakui koin roh iblis di sini. Lu Piao hanya bisa menatap toko artefak dengan iri. Ketika Nili merilis berita bahwa ia memiliki roh iblis pertumbuhan tingkat dewa, segera menarik perhatian dari banyak siswa. Orang-orang ini benar menduga bahwa Nili tak bisa mengumpulkan batu spiritual dengan cara yang biasa, karena seseorang menghalangi jalannya. Lu Piao memproyeksikan suaranya saat ia memulai promosi. Roh iblis pertumbuhan tingkat dewa dijual. Roh iblis segar tingkat dewa. 50 batu spiritual untuk 1, tapi aku akan memberikan 4 untuk harga 3 kali lipat. 50 batu spiritual untuk 1 adalah harga yang sangat murah. Selain itu, mereka membuat 4 untuk harga 3 kali lipat. Penawaran ini segera menarik perhatian banyak orang. Roh iblis tingkat dewa barang yang agak menarik dan pembeli berpotensial dengan cepat meningkat jumlahnya. Segera, 2 transaksi dilakukan dan 2 roh iblis pertumbuhan tingkat dewa terjual. Namun, sebuah tawar-menawar sedikit terjadi dan harga disesuaikan untuk total 93 batu spiritual.